Apa yang kamu bayangkan tentang Hari Valentine? Mungkin coklat ya, atau setangkai bunga plus kartu ucapan yang isinya kata-kata romantis. Tanggal 14 Februari memang dimaknai sebagai hari kasih sayang. Sebuah momen yang tepat untuk mengekspresikan rasa cinta kepada pasangan, mengajaknya berkencan, atau melakukan hal-hal yang sifatnya intimate. Tapi pernahkah kamu membayangkan bagaimana asal-usul Hari Valentine? Apakah dulu ada pihak-pihak yang berpengaruh dan menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang? Atau mungkin di tanggal itu ada satu peristiwa yang amat sangat romantis? Sayangnya tidak demikian. Meski terbagi ke beberapa versi, sejarah Hari Valentine justru cukup brutal, tragis, dan berdarah-darah. Misalnya kisah Santo Valentine yang dari namanya kita memperoleh istilah Hari Valentine. Sekitar 1700 tahun yang lalu, ia nekat menikahkan pasangan yang saling mencintai, meski sebenarnya hal itu dilarang oleh Kaisar Romawi. Ia melakukannya atas nama cinta dan atas nama keyakinan. Valentine sempat dipenjara, tapi ada satu peristiwa penting yang membuat si Kaisar murka dan Valentine dijatuhi hukuman mati. Peristiwa apa yang dimaksud? Bagaimana kisah itu menjadi asal-usul Hari Valentine? Dan kenapa perayaannya tiap tanggal 14 Februari? Simak selengkapnya hanya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar kisah cinta apa yang menurutmu tragis, misterius, dan patut kami angkat. Tidak ada yang mengetahui kehidupan Santo Valentine sebelum ia berurusan dengan Kaisar Romawi. Sejarawan mencatat, Valentine adalah seorang pendeta Katolik sekaligus seorang dokter. Dia bekerja di Roma, Italia dan hidup pada masa kekuasaan Kaisar Claudius II. Kaisar Claudius II berkuasa pada tahun 268 sampai 270 Masehi. Di masa ini, menjadi pengikut Kristen bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Sebab agama Kristen masih berusia muda. Jumlah pengikutnya memang terus bertambah, tapi agama ini tetap dianggap sebagai penyimpangan sekaligus ancaman bagi kekaisaran Romawi yang memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewi. Oleh sebab itu, pengikut agama Kristen sering menjadi korban persekusi. Demikian juga orang-orang seperti Valentine yang tugas utamanya adalah menyebarkan ajaran Kristen. Kaisar Claudius II makin memperparah keadaan dengan menetapkan aturan yang boleh dibilang kontroversial. Jadi, Claudius berambisi untuk memperkuat angkatan militernya. Salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah tentara. Dan menurutnya, tentara yang baik adalah golongan pemuda yang masih jomblo. Oleh sebab itu, ia menetapkan aturan yang melarang pernikahan. Aturan itu juga bertujuan agar para tentara tidak bisa menikah. Alasannya sama. Ia khawatir berumah tangga akan membuat si tentara terdistraksi dari tugas utamanya. Sikap ini amat bertentangan dengan Valentine. Valentine menganggap pernikahan adalah sesuatu yang indah. Menurutnya, pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan di antara dua orang yang saling mencintai. Jadi berbekal keyakinan itulah Valentine memutuskan untuk tetap menikahkan orang-orang Kristen sesuai dengan ajaran agama Kristen. Tindakan ini berbahaya semata-mata bukan karena ilegal, tapi juga karena otomatis akan meningkatkan jumlah populasi orang Kristen di wilayah kekuasaan Romawi. Valentine tentu saja melakukannya dengan amat hati-hati. Namun, pada akhirnya, ia tetap ketahuan oleh otoritas keamanan Roma. Saat mendengar kabar ini, Kaisar Claudius marah besar. Ia kemudian menjebloskan Valentine ke dalam penjara. Pertanyaannya, apakah Valentine menyerah? Ternyata tidak.
Keyakinannya amat sangat kuat. Selama di penjara, ia tetap aktif menyebarkan ajaran agama Kristen kepada para tahanan. Begitu juga kepada para sipir yang sehari-hari mengawasi gerak-geriknya. Valentine selalu mengatakan, perjuangannya adalah bentuk cinta yang diberikan oleh Yesus dan yang ingin ia sebarkan ke orang-orang. Hari demi hari ia lewati. Interaksi itu membuahkan pertemanan antara Valentine dengan orang sipir penjara bernama Asterius. Asterius mengaku sangat terkesan dengan petuah yang sering disampaikan oleh Valentine. Pada suatu hari, ia meminta Valentine untuk berteman dengan putrinya yang buta. Namanya Julia, dan Valentine tentu saja mengiyakan. Sejak saat itu, Julia rutin mengunjungi Valentine di penjara. Di kesempatan itulah, Valentine selalu membacakan tulisan-tulisannya kepada Julia, dan hubungan mereka semakin lama semakin erat. Waktu terus berlalu. Sayangnya, tidak ada kejelasan tentang nasib Valentine. Berapa lama dia akan dipenjara? Apakah ada kemungkinan untuk bebas? Pada suatu hari, Kaisar Claudius pergi ke penjara untuk mengunjungi Valentine. Orang-orang menduga ia ingin memberikan pengampunan kepada Valentine. Dan benar saja, saat keduanya sudah berhadap-hadapan, Claudius menawarkan kesempatan bebas bagi Valentine. Tapi tawaran itu tidak gratis. Syaratnya amat berat. Valentine akan diampuni jika dia mau keluar dari agama Kristen dan selama sisa hidupnya hanya menyembah dewa-dewi dalam kepercayaan Romawi. Bisa menebak apa jawaban Valentine? Yap, tentu saja dia menolaknya. Keyakinannya tuh begitu kuat. Imannya ibarat karang yang kokoh meskipun sering dihantam ombak. Dan tak hanya menolak permintaan Claudius. Valentine juga dengan gagah berani mengajak Claudius untuk pindah mengimani Kristus dan mulai mengamalkan ajaran-ajarannya. Bayangkan betapa murkanya Claudius saat mendengar hal itu. Saking marahnya, Claudius langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Valentine. Untungnya sebelum dieksekusi, Valentine sempat mengirimkan surat kepada Julia. Satu versi mengatakan ada orang yang membacakan surat itu untuk Julia. Dalam versi lain, konon Tuhan menyembuhkan kebutaan Julia agar ia bisa membaca surat itu. Isinya mengharukan. Pertama, Valentine berpesan agar Julia tetap berpegang pada keyakinannya terhadap Yesus Kristus. Kedua, dia berterima kasih karena sudah menjadi temannya selama di penjara. Di akhir surat itu, ia menutupnya dengan kata-kata "from your heart" atau "dari Valentine-mu". Kata-kata inilah yang kelak akan ditiru oleh orang-orang yang merayakan hari Valentine. Oke, lalu kenapa perayaannya tiap tanggal 14 Februari? Ini karena Valentine dieksekusi pada tanggal 14 Februari sekitar tahun 270 Masehi. Di hari yang menyedihkan itu, Valentine jadi korban kemarahan orang-orang Romawi. Ia sempat dipukul, lalu dirajam atau dilempari batu berkali-kali. Tapi Valentine tidak langsung meninggal. Ia masih bernafas walaupun sudah terengah-engah. Ia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Bajunya sudah basah oleh darah yang mengucur dari kepala dan bagian tubuh lainnya. Seorang petugas kemudian membopongnya ke tempat eksekusi. Algojo sudah bersiap di sana dan menggenggam pedang yang berukuran besar. Claudius barangkali melihat dari kejauhan. Valentine merapalkan doa-doa untuk terakhir kalinya dan Valentine resmi menjadi martir untuk keyakinannya, untuk Tuhannya, dan demi rasa cintanya. Cerita di atas hanyalah satu dari beberapa versi tentang sejarah hari Valentine. Versi lain mengatakan Valentine dihukum karena menikah diam-diam dengan kekasihnya. Versi lain menjelaskan di dalam penjara Valentine menjalin hubungan asmara dengan Julia, bukan persahabatan saja. Entah mana yang benar, benang merahnya sama, yaitu rasa cinta yang besar. Cinta untuk menyatukan pasangan yang saling mencintai. Cinta kepada sahabat dan orang-orang terkasih. Dan tentu saja, yang paling besar adalah cinta kepada Tuhan. Kisah Valentine mengajarkan kita tentang nilai perjuangan sebagai inti dari cinta itu sendiri. Spirit inilah yang selalu muncul dalam perayaan hari Valentine yang jatuh di tanggal kematian Valentine. Kisah cinta Valentine memang berakhir secara tragis.
Tapi semoga kisah cinta kita tidak ya. Saya Andri, mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.